Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, sebelum kita akan melanjutkan pelajaran agama pada hari ini, tapi sebelumnya kita akan membacakan doa. Semoga Allah memberi semangat untuk kita belajar, menghilangkan segala kejenuhan kita, membuat kita semangat belajarnya. Kemudian apalagi ya, semoga Allah juga memulihkan kembali keadaan bumi pertiwi kita. Semoga virus-virus yang ada di muka bumi ini segera berlalu, sehingga kita bisa kembali belajar di sekolah seperti biasa. Nah, sebelumnya kita berdoa ya. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, kemarin kita sudah baca tentang kisah Nabi Muhammad ya, pada bab 13. Ini bab terakhir ya. Nah, setelah nanti kita selesaikan bab terakhir, kita akan mengulang lagi dari bab awal kedua. Nah, kita selesaikan dulu nih bab 13-nya. Poin A sudah dibaca, betul? Betul. Nah, sekarang kita lanjut ke bab poin B, yaitu sikap mandiri dan percaya diri Nabi Muhammad SAW yang ada di halaman 132. Raffi dan anak-anak yang lain boleh juga mengambil buku, bukan boleh juga, memang harus mengambil buku agama kita, buka buku halaman 132 tentang sikap mandiri dan percaya diri Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika berumur 5 tahun, Nabi Muhammad dikembalikanlah kepada ibunya. Siapa nama ibu Nabi Muhammad? Siti Aminah. Iya, ketika berumur 6 tahun, Nabi Muhammad dibawa oleh ibunya ke kota Madinah. Nah, ketika kota Madinah ini, maksudnya ia pertama memperkenalkan ia kepada neneknya. Maksud dibawanya dia ke Madinah itu untuk dikenalkan sama neneknya. Kedua, menziarahi rumah ayahnya, karena ayahnya kan sudah meninggal nih. Ia menziarahi rumah ayahnya, yaitu tempat ayahnya dirawat sampai ayahnya meninggal dunia. Jadi diberitahukannya karena dia udah 5 tahun nih, udah cukup paham sama keadaan. Nah, dibawa dia ke rumah neneknya, dikenalkan, kemudian diberitahulah di mana sih tempat ayahnya dibesarkan dulu sampai ayahnya dirawat sebelum ayahnya meninggal. Nabi Muhammad kan nggak sempat ketemu ayahnya. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Ayo. Abdullah. Ya, Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan ayahnya Abdullah karena ketika ibunya mengandung Nabi Muhammad SAW, ayahnya meninggal. Iya. Kemudian beliau tinggal di Madinah itu hanya selama 1 bulan. Kemudian ia pulang ke Mekah. Nah, di tengah perjalanan mau pulang ke Mekah, apa yang terjadi? Ternyata ibunya jatuh sakit di daerah Abwa. Daerah Abwa itu di mana? Kita baca daerah Abwa. Abwa adalah nama sebuah desa di kota Madinah, tapi di daerah selatannya, sekitar 37 km dari kota Madinahnya. Nah, di perjalanan menuju Mekah di daerah Abwa ini, ibunya sakit, Siti Aminah sakit, kemudian meninggal di daerah Abwa tersebut. Setelah selesai pemakaman Nabi Muhammad, ibunya Nabi Muhammad dibawa oleh kakeknya ke Madinah. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Nah, ketika dibawa Nabi Muhammad itu, umur dari Abdul Muthalib adalah 80 tahun. Umurnya adalah 80 tahun. Nah, tidak lama setelah diambilnya Nabi Muhammad bersama kakeknya itu, umur 80 tahun tadi, ketika berusia 82 tahun, ternyata Abdul Muthalib meninggal dunia. Waktu itu usia Rasulullah berusia 8 tahun. Nah, sebelum meninggal, kakeknya ini sudah berwasiat kepada salah seorang anaknya untuk merawat cucunya yang bernama Muhammad ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mewasiatkan
untuk kepada Abdul Muthalib. Abu Talib mewasiatkan kepada Abu Talib untuk menjaga dan membesarkan Nabi Muhammad SAW. Yaitu berarti Abu Talib itu nama pamannya dari Nabi yang merawat Nabi. Nah, apa pekerjaan dari paman Nabi ini, dari Abu Talib? Dia itu adalah seorang pengembala kambing milik tetangga-tetangganya. Dia tidak mempunyai harta yang banyak, dia hanya orang biasa yang sederhana. Kepada beliaulah dititipkan Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kan umur 8 tahun tuh, dia ambil oleh pamannya. Ketika umur 12 tahun, Nabi Muhammad sudah ikut berdagang ke Syam. Dia ikut berlatih menjadi seorang yang mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dia tahu bahwa pamannya ini bukan orang kaya. Jadi dia ingin sekali membantu pamannya dalam mencari keuangan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup dia dan pamannya sehari-hari. Dan pamannya ini punya banyak anak, jadi dia makin gak enak hati ya. Begitulah lembutnya Rasulullah SAW. Beliau berperasaan padahal beliau masih anak-anak. Kita juga harus mencontoh, walaupun kita masih anak-anak, kita harus sudah memiliki sifat yang peduli, sifat yang tahu tentang keadaan sekitar. Jangan hanya mengandalkan orang tua kita ya. Kemudian dalam perjalanan ke Syam, mereka bertemu dengan pendeta Nasrani yang alim bernama Buhairah. Namanya siapa? Buhairah. Nah, pendeta itu melihat pada diri Muhammad SAW ada tanda-tanda kenabian. Nah, jadi yang bilang ini seorang pendeta dari agama Nasrani. Nah, maka pendeta menyuruh Abu Talib untuk membawa pulang Nabi ke Madinah. Khawatirnya penganiayaan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad SAW. Nanti takutnya diserang dia sama orang-orang Yahudi. Lalu Nabi Muhammad mendengar seperti itu. Nabi Muhammad dibawa pulang oleh pamannya ke Madinah. Sampai di rumah dia bekerja seperti biasa, yaitu mengembalakan kambing-kambing milik tetangga dari Abu Talib. Nah, ketika menginjak dewasa, Nabi Muhammad berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tadi. Jadi karena dia juga mengembala kambing, dia menjual kambingnya ke kota, ke Syam. Nah, sampai suatu hari didengarlah oleh seorang yang kaya raya, memiliki harta yang banyak, seorang wanita yang kaya raya, dia punya kambing yang banyak untuk digembalakan dan dijual. Namanya itu Khadijah radhiyallahu anha. Nah, dia ini akhirnya mendengar kejujuran Nabi tadi. Dia mendengar sikap tegas, bijaksana dan kejujuran Nabi tadi. Akhirnya dia mempercayakan kambing-kambingnya itu, domba-dombanya itu untuk dijual ke negeri Syam. Nah, dalam perjalanan ke Syam ini yang kedua, beliau ditemani oleh pembantunya Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Karena beliau dapat dipercaya dan mempunyai jiwa percaya diri dalam menjual dagangannya. Di kerumunan orang yang banyak, karena cara menjualnya sangat unik dengan percaya diri, beliau menyebutkan harga pokok dagangannya. Kemudian pembeli ditawarkan harga, dia mampu membeli dengan harga dagangannya tersebut. Nah, jadi dulu ketika Nabi berdagang itu, Nabi itu sangat jujur. Nah, Nabi itu dia cerdas dalam menjual kambing-kambingnya itu. Dipisahkan dulu nih, oh ini ada domba yang gemuk, yang sehat. Nah, harganya segini. Nah, kalau satu lagi di sini harga dombanya sehat tapi tidak gemuk-gemuk sekali. Harganya segini. Oh, yang ini ada juga dombanya tidak sehat tapi sakit. Harganya lebih murah lah lagi. Nabi pintar sekali dalam memilah-milah. Dia cerdas dalam berdagang. Jadi kalau orang udah datang ke tempat Nabi berjualan, orang sudah tahu, tidak harus memilih mengacak-acak semua domba, melihat satu persatu seperti itu. Jadi Nabi itu luar biasa cerdas sekali dalam penjualannya itu. Bahkan dalam segala bidang Nabi itu cerdas luar biasa. Nah, sesudah Nabi pulang dari negeri Syam, datanglah lamaran dari Siti Khadijah. Nah, kenapa? Karena pembantunya tadi sudah menceritakan bagaimana cara Rasulullah ini
berdagang. Bagaimana jujurnya Rasulullah, bagaimana cerdasnya Rasulullah. Jadi Siti Khadijah datang kepada beliau melamar. Biasanya laki-laki ya yang melamar perempuan, tapi wanita juga boleh melamar laki-laki. Nah, beliau menyampaikan kepada pamannya. Setelah mendengar semuanya, tercapailah kata sepakat, pernikahan pun dilangsungkan. Nah, ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, umur Rasulullah itu berusia 25 tahun. Sedangkan Siti Khadijah waktu itu sudah berusia 40 tahun. Namun walaupun lebih tua wanitanya, lebih tua Siti Khadijah, itu tidak menjadi patokan agar Rasulullah tidak menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah wanita yang pertama sekali mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan dia siap sedia menyertai beliau di segala penderitaan dan kesusahan. Bahkan Siti Khadijah ini dia akhirnya menyumbangkan seluruh harta kekayaannya. Dia ini kaya raya sekali, luar biasa. Dia menyumbangkan seluruh kekayaannya untuk untuk kemajuan Islam pada saat itu. Waktu itu kan Islam masih, Rasulullah masih berdakwah ya, belum seperti sekarang di mana-mana sudah ada Islam. Nah, untuk lancarnya dakwah tersebut, Khadijah radhiyallahu anha menyumbangkan seluruh hartanya untuk kemajuan Islam. Hebat, luar biasa. Kita harus mencontoh hal seperti ini. Nah, seperti sedang bencana keadaan seperti ini, kita bersyukur yang pertama kita tidak terkena virus coronanya. Kedua, kita bersyukur kita masih punya rumah tempat untuk tinggal. Bayangkan saudara-saudara kita di Palestina melalui krisis ini, mereka tidak punya rumah. Nah, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita di rumah. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah ya. Nah, ketiga, kita tidak kekurangan satu apapun. Kita masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa dimasakin sama orang tua kita, dan itu juga harus kita syukuri. Nah, kemudian buka halaman 134, meneladani perilaku Rasulullah SAW. Tentu semua dari apa yang pernah Rasulullah lakukan itu wajib, ya, bisa sekali, sangat boleh, sangat harus kita teladani seperti itu. Nah, karena apa yang dibuat oleh Rasulullah tidak pernah salah. Karena Rasulullah ini sudah ditentukan oleh Allah menjadi seseorang yang harus diteladani seluruh umat manusia. Nah, perilakunya baik, akhlaknya baik, perangainya baik, hatinya baik, wajahnya meneduhkan. Semua yang ada pada diri Rasulullah itu luar biasa. Nah, setelah menikah dengan Siti Khadijah, peluang beliau untuk menolong kaum lemah semakin terbuka lebar. Kenapa? Nah, Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai seorang yang berhati mulia, dermawan, dan penegak keadilan. Nah, beliau sering dipercaya menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara kaum yang ada di daerah tersebut. Nah, ketika umur 40 tahun, umur Rasulullah ya, ketika Rasulullah berumur 40 tahun, beliau bertahanus namanya, atau merenungkan diri menuju ke Gua Hira. Kemudian di sanalah Nabi Muhammad menerima wahyu. Jadi Nabi Muhammad itu menerima wahyu pertama itu di Gua Hira. Nah, wahyu yang pertama berisi tentang Allah, Tuhan yang menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, dan mengajarkan manusia tentang alam ini. Ya, dialah Tuhan yang patut disembah. Setelah itu turunlah wahyu kedua yang memerintahkan agar Nabi Muhammad bangkit dan menyingsingkan lengan baju untuk memberi peringatan kepada umat manusia. Sejak itulah beliau mulai berdakwah. Nah, surat yang pertama turun itu surat apa? Ayo, surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, artinya kita disuruh belajar, disuruh baca, disuruh cari tahu. Ya. Nah, kemudian Nabi mengalami tekanan-tekanan dari ancaman dari orang, karena tidak semua bisa menerima Islam dengan baik pada waktu itu, karena Islam itu kan sesuatu yang baru di kalangan
orang Mekah dan Madinah pada saat itu. Jadi tidak serta-merta mereka itu bisa menerima keadaan Islam. Nah, namun hal tersebut tidak membuat Rasulullah sedih, tidak membuat berkecil hati, apalagi hilang semangatnya. Rasulullah bertambah semangat memberikan dakwah. Sehingga hal tersebut membuahkan hasil. Akhirnya mulai perlahan-lahan banyak orang yang masuk Islam. Yang pertama kali mengakui kerasulannya adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, mereka kaum kafir itu melakukan tekanan jahatnya luar biasa dulu. Mereka melempari Nabi dengan batu, ada yang melempari dengan kotoran, memukul, memaki, menghina. Luar biasa, tapi pernah gak dibalas sama Nabi? Enggak, karena Nabi hatinya bersih, lillah ta'ala, dan mau berdakwah, membuat orang-orang itu sadar bahwa hal-hal yang dilakukan itu tidak baik. Kita harus mencontoh Nabi. Ketika kita diejek sama kawan, ketika kita diusili, jangan terpancing emosi. Rasulullah nggak pernah ngajarin kita seperti itu. Rasulullah mengajarkan kita ketika ada yang usil, tenangkan diri kita, lalu bilanglah, wahai temanku, itu tidak baik, itu tidak benar, hal tersebut tidak dianjurkan dalam Islam. Kan kita bisa menasehatinya, kalau dia berbuat jadi lebih baik, kita juga dapat pahalanya. Jadi kita harus mencontoh ya Rasulullah. Nah, walaupun demikian Rasulullah nggak pernah putus asa tuh, walaupun dihina, dicaci, dimaki, diusir, beliau terus berdakwah. Beliau pergi ke Taif, barangkali penduduk Taif lebih mudah menerima seruan kerasulannya, lebih mudah menerima Islam itu. Akan tetapi apa yang terjadi? Penduduk Taif sama sekali tidak mau menerima mereka dengan lantang, tidak mau mendengar apa yang Rasulullah katakan. Nah, kedatangan Rasul disambut dengan cacian dan makian, bukan dengan senyum, bukan dengan salawat, bukan dengan kegembiraan, tapi dengan cacian dan makian. Nabi apa yang dilakukan? Sabar. Iya, karena kita memang harus menjadi orang-orang yang sabar. Ada orang yang marah sama kita, sabar dulu, sampai ketika orang yang marah sama kita sudah tenang, kita kembali menjelaskan pokok permasalahannya, sehingga tidak ada lagi masalah dan tidak ada lagi marah. Iya, beliau menerima dengan sabar. Beliau berdoa, ya Tuhanku, berikanlah petunjuk kepada mereka. Bukan disuruh azab malah. Seharusnya kalau marah kan Nabi bisa aja minta sama Allah, ya Allah, hukumlah kaum ini, mereka sudah menghinaku. Tapi Rasulullah tidak melakukan hal itu. Rasulullah bahkan meminta, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena sungguhnya mereka tidak mengerti, mereka belum tahu, ya Allah, jangan kehukum mereka. Seperti itu. Nah, setelah bangsa Arab banyak memeluk Islam, Rasulullah mengembangkan penyiaran sampai ke kawasan Persia dan Romawi. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah melakukan haji wada, yaitu ibadah haji yang terakhir dilakukan Rasulullah. Salah satu pesan Rasulullah yang sangat berharga pada ketika haji wada adalah buka halaman 136. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah kutinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat karena dua hal tersebut, yaitu Al-Quran dan hadis. Keduanya tidak akan pernah terpisahkan hingga mendatangiku nanti di telaga Haud atau di daerah di surga ya. Nah, jadi walaupun Nabi Muhammad meninggal, sudah wafat, Nabi Muhammad itu menitipkan dua pusaka kepada umat Islam. Dua pusaka ini yang bisa terus diandalkan, bisa terus menjadi pegangan umat Islam sehingga kita bertemu dengan Nabi Muhammad nanti di surga. Dua hal ini apa? Yaitu Al-Quran dan hadis. Ketika kita bingung dengan sesuatu, kita bisa baca Quran, kita bisa cari hadisnya, supaya kita bisa mendapat jalan yang Shirathul Mustaqim, jalan yang lurus. Nah, anak-anak juga seperti itu ya. Ketika ada hal, jangan lakukan dengan emosi. Jangan semuanya melulu dengan logika. Buka lagi Qurannya, pasti ada ayat-ayat tentang itu. Buka lagi hadis-hadisnya, pasti akan terselesaikan masalah kita. Makanya kita harus pergi mengaji di mana ada orang-orang yang lebih tahu yang bisa mengajarkan kita. Kita harus pergi ke tempat orang pengajian ya, bukan hanya khusus untuk membaca Al-Quran, tapi untuk membedah Quran itu sendiri. Untuk kita mencari tahu apa sih isi Al-Quran, apa sih isi hadis, seperti itu ya. Nah, sudah selesai nih hari ini pelajaran agama kita.
bisa baca intisari di halaman 137. Kemudian tugas terakhir untuk semester ini, enggak tugas terakhir sih, nanti minggu depan ada evaluasi semua bab. Tapi ini kerjakan dulu halaman 138 dan 139, poin A dan D, bonus poin C tidak usah dikerjakan. Belajarnya harus tetap semangat, walaupun ini via video, semangatnya harus seperti di dalam kelas. Baiklah, bisa akhiri pelajaran kita hari ini. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Semangat belajarnya, patuh sama orang tua, dan see you again.